berjanji akan taat kepada Tuhan Yesus dan orang tua. God bless you. Berjanji menaati perintah Tuhan Yesus dan orang tua. Saya berjanji untuk taat kepada Tuhan dan orang tua. Saya berjanji akan taat kepada Tuhan dan orang tua. Saya berjanji akan taat kepada Tuhan dan orang tua. Saya berjanji akan taat kepada Tuhan Yesus dan orang tuaku. Saya akan berjanji taat kepada Tuhan dan orang tua. Saya akan berjanji taat kepada orang tua. Aku mau taat sama mama, papa, dan Tuhan Yesus. Janji akan beresin mainan. Aku berjanji akan mencuci piring setelah aku makan. Lukas berjanji akan taat kepada Tuhan dan orang tua. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik ya Kak ya. Ya, jumpa kembali dengan saya Kak Nita, Bunda Mami, Kak Mas Cahyo Cahyo. dalam ibadah online GKJ Immanuel. Kita mau sapa teman-teman Kak. Oke, silahkan Mbak Yang Nita, dari siapa tuh? Immanuel Ngoresan. Shalom. Apa kabar? Sehat selalu. Yang dari Pangurejo. Shalom. Sehat selalu. Yang dari Pucang Sawit. Shalom. Sehat selalu. Yang dari Ngasina. Shalom. Sehat semuanya dan semua yang menyaksikan ibadah online kita Kak. Semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Itu kita syukuri ya Kak ya, Ya, pada pagi hari ini tema kita kebetulan juga bersyukur. Bersyukur ya Kak ya. Kita harus bersyukur karena Betul. kita sudah diberi tangan, kaki, kepala, dan semua anggota tubuh yang lengkap. Untuk apa Kak? Untuk memuji nama Tuhan. Ya. Untuk mengucap syukur. Betul. Ucapan syukur kita akan kita tunjukkan dengan pujian. Oh ya, kita kenalkan dulu ya musisinya Mas Cahyo ya. Ya. Tadi sudah dikenalkan ya. Sudah Kak. Ya kita Pak. ajak adik-adik semuanya bangkit Bangkit berdiri. berdiri. Oke. Semuanya ya. Sudah wangi-wangi kita ajak berdiri dong. Tidak apa-apa ya, kita olahraga. Betul. On. Semangat. Masih pagi kok Kak. Semangat, energizer bergerak Betul. terus. Yuk kita Oke. angkat pujiannya Kak Cahyo. Ya, kita pujikan tanganku ke depan. Depan, tanganku gerakkan, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Semua tanganku ke depan, kakiku ke depan, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yeay. Terpujilah nama Iya. Tuhan. Kita mau berdoa adik-adik. Sikap berdoa, tutup mata, Oke, lipat tangan, sikap berdoa, tunduk kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Tuhan, kami hendak memulai ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak, pernah nggak mendaki gunung Kak? Oh, kalau saya sih pernah Gunung Lawu, Gunung Merapi. Kak, kita pernah Iya. nggak? Aku pernah Kak, aku suka Mas camping. Cahyo? Oh, Mas. Adik-adik ya. Jangan gitulah Kak, nggak Iya. boleh. Ayo kita daki Mas, biar Nggak boleh ya urusan. Dek, bilang gitu ya. Kita
mau angkat pujian, ku daki gunung yang tinggi. Biar sehat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi lebih cepetan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan, adik-adik, ya. Kak, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan juga kan, Kak? Iya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, siapkan Alkitabnya, buka hati, buka telinga, perhatikan, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan Ya, ya. betul. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan dulu ya Kak ya. Boleh pujian apa nih, Kak? Kita pujikan karena Allah sudah baik sekali kepada kita. Oleh sebab itu kita senantiasa harus mengucap syukur. Betul. Kita tunjukkan kebaikan Tuhan. Kita tunjukkan bahwa Allah itu senantiasa baik kepada kita. Seperti pujian Allah- ini ya, Kak? Allah itu baik. Kita pujikan dengan penuh semangat. Tepuk tangan ya. Allah Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ima. ya, mari Kak Ima. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya pastinya? Tadi sudah memuji Tuhan, nah sekarang waktunya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk mengawali firman Tuhan hari ini. Teman kita Ibel akan memimpin kita dalam doa. Silakan Ibel. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tolong berkati agar firman-Mu ini dapat kami dengarkan dengan tenang dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibel. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat yang pertama. Sudah siapkan Alkitab? Sudah. Nah, kita akan sama-sama membaca Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Bu Ima minta bantuan lagi teman kita ini. Siapa ya yang diminta bantuan sama Bu Ima? Ya, Cynthia, silahkan membaca ayat firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat yang pertama. Mari teman-teman kita akan membaca Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Terima kasih Cynthia. Nah, anak-anak sudah dengar ya firman Tuhan tadi dan kalian juga sudah membacanya di rumah masing-masing. Sekarang pertanyaannya ya. Loh, awal-awal kok sudah bertanya? Nah, pertanyaannya gampang. Siapa yang di sini suka makan es krim? Iya, banyak sekali yang suka makan es krim. Seneng enggak kalau diberi es krim? Es krimnya 1 seneng, dikasih 2 seneng banget. Iya, ya seneng sekali. Kalau kalian sudah diberi es krim misalnya bukan oleh orang tua kalian tapi sama omnya atau sama tantenya atau saudara datang memberi kalian es krim, kalian diam saja setelah menerima es krimnya atau berterima kasih? Iya, kalian berterima kasih pasti. Caranya beda-beda, ada yang trims ya om, thank you, terima kasih, matur nuwun, beda-beda caranya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Bersyukur atas pertolongan Tuhan. Seperti tadi ketika kalian diberi es krim, pasti mengucapkan terima kasih. Bersyukur itu sama ya dengan berterima kasih. Tapi kita mau bersyukurnya kepada Tuhan. Nah, kita mau sama-sama lihat tokoh yang akan kita pelajari hari ini. Ada 2 kisah yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang Raja Daud. Sudah kenal? Sudah dengar dengan Raja Daud ya? Ingat pertama kali dia dulu di awal sebelum menjadi seorang raja, apakah dia lahir sudah di sebuah kerajaan dan dia akhirnya jadi raja? Oh iya, tidak. Sudah tahu ya? Iya, awalnya Daud menggembala kambing domba. Kalau menggembala kambing domba, coba kalian perhatikan gambarnya. Sedikit atau banyak domba yang dipelihara dia, yang digembalakan oleh si Daud ini? Iya, banyak sekali. Dan bukan seperti sekarang ya kondisinya. Dia di padang rumput, luas, banyak binatang buas yang ada di sekitar mereka. Ada apa tuh? Kelihatan ya gambarnya? Ada beruang, ada singa, ada serigala dan sebagainya. Banyak sekali binatang-binatang buas yang mengintai peliharaannya si Daud ini. Apa yang dilakukan si Daud ketika dia menghadapi masalah? Iya, dia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghalau binatang-binatang buas tersebut sehingga kambing dombanya menjadi aman. Ya, berangkat misalnya jumlahnya sama dengan jumlah dia masuk ke kandangnya. Daud sangat bertanggung jawab dengan tugasnya itu. Kemudian apa yang setelah itu? Iya, tiba waktunya dia harus mengalahkan
Goliat, seorang tentara Filistin yang sangat besar ya, jauh tingginya dari si Daud. Daud yang kecil masih muda ya, dia harus mengalahkan Goliat, tapi dibuat berhasil tidak sama Tuhan? Iya, Daud dibuat berhasil oleh Tuhan karena pertolongan Tuhan kepada Daud. Makanya si Goliat bisa dikalahkan. Kemudian dia tadi sudah mengalami berbagai halangan ya, masalah ya dengan dombanya, dengan si Goliat. Nah, tapi kemudian di jalan hidupnya dia ketemu sama si Yonatan. Mereka sepasang sahabat ya yang saling menyayangi satu dengan yang lain. Mereka bersahabat, mereka saling menolong satu dengan yang lain menghadapi masalah mereka. Sampai suatu saat ya, ketika Daud sudah bertemu dengan Saul ya, Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh, sedangkan Saul hanya lebih sedikit dari si Daud. Si Saul jadi iri dan akhirnya ingin membunuh si Daud ya. Dia kejar Daud sampai Daud harus pergi kemana-mana, dia harus sembunyi dari kejaran si Saul. Tapi apakah ketika dia takut, ketika dia mengalami rasa takut ini, dia kemudian menjauh dari Tuhan? Dia tetap taat. Apa buktinya Bu Ima kok dia tetap taat? Coba kalian perhatikan gambarnya itu ya. Mereka, si Saul sama si Daud ada di dalam sebuah gua yang sama, gua Adulam. Ketika Saul hendak membunuh Daud dan sudah dalam satu tempat, tapi si Saul tidak tahu kalau Daud ada di sana. Apa yang Daud lakukan? Apakah dia kemudian, wah kesempatan ini, aku bisa balas dendam ini, aku bisa saja membunuh Raja Saul? Tapi tidak, dia tetap taat akan Tuhan ya. Dia tidak mau membunuh raja yang sudah diurapi oleh Tuhan, Raja Saul. Akhirnya dia hanya memotong sedikit dari jubahnya Saul dan dia memegangnya itu sebagai bukti bahwa dia tetap taat sama Tuhan dan tidak mau menyakiti bahkan membunuh Raja Saul. Banyak sekali masalah yang dia alami sampai akhirnya Daud bisa menjadi raja. Sampai pun dia jadi raja, dia juga masih mengalami hal yang menyenangkan maupun yang menyedihkan ya. Tadi kita sudah menyanyi ya bahwa Tuhan itu ada di waktu kita senang maupun kita susah ya. Nah, Raja Daud mengalami berbagai macam peristiwa, tapi dia terus memuji Tuhan. Ya, di Alkitab di Mazmur Daud banyak sekali tulisan-tulisan Daud yang dia memuji, dia bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa penyertaannya. Nah, itu tokoh yang pertama yang kita pelajari. Selanjutnya silahkan perhatikan di gambar ya. Apa ya itu ya? Kok ada orang berjalan bersama-sama, ada satu yang sujud di kakinya Tuhan Yesus? Iya, itu kisah tentang 10 orang yang sakit kusta. Apa yang mereka inginkan? Kalau orang sakit inginnya apa? Siapa tahu? Iya, sembuh. Tidak ada orang yang sakit kok inginnya sakit terus. Kalau orang sakit pasti ingin sembuh. Nah, 10 orang kusta ini sakit kusta ya. Kalau sakit kusta zaman dulu itu sakit yang sangat memalukan bagi mereka ya, karena dianggap itu najis ya, mereka najis, tidak boleh bertemu dengan orang lain, mereka diasingkan. Jadi mereka pengen sembuh. Nah, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berseru-seru dari kejauhan. Mereka ingin sembuh. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Apakah Tuhan Yesus diam tidak mempedulikan karena mereka sakit kusta? Tuhan Yesus mempedulikan ya. Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada para imam. Dan ketika dalam perjalanan, belum ketemu para imam, ketika dalam perjalanan 10 orang kusta ini sembuh. Luar biasa ya. Ketika kita semua beriman kepada Tuhan dan percaya, maka kita boleh disembuhkan. Tapi dari 10 orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus berapa? 11? Nggak mungkin ya, orangnya hanya 10. Yang kembali maksud 11 tambah siapa itu ya? Tidak, yang kembali hanya 1. Yang kembali 1.
Dan Tuhan Yesus bertanya, bukankah tadi 10 orang? Kenapa yang kembali hanya 1? Ya. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita. Apakah kita mau seperti orang yang 9 tadi atau menjadi orang yang 1 tadi yang mau berterima kasih? Iya. Nah, ketika kita mau menulis ya kebaikan Tuhan itu cukup enggak 1 buku? Atau jangan-jangan sekarang ini ada yang nulis kejelekannya orang lain sedang dikumpulkan, atau kemalangannya dituliskan, aku hari ini ya yang jelek-jelek ditulis sampai akhirnya sedih terus, atau sebaliknya ya. Nah, hari ini kita semua diingatkan bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai kita, memberi pertolongan. Sudah sangat sepantasnya dan memang harus kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, coba perhatikan 2 wajah anak perempuan ini. Ya, yang kanan tersenyum, yang kiri cemberut. Kalian mau pilih yang mana? Iya, pilih yang tersenyum. Kalau punya teman, pilih punya teman yang mana? Iya, yang tersenyum ya. Ketika kita bertemu, kita pilih teman yang tersenyum. Sama ya. Hati kita kapan bisa tersenyum? Pengennya cemberut terus. Ini kan sekolahnya masih online terus, capek, cemberut terus, tugasnya banyak, kirim-kirim macem-macem ya. Terus tetaplah bersyukur ya, terus tetaplah bersyukur. Kalau aku tidak bisa bersyukur bagaimana caranya? Ya ditulis kebaikan Tuhan, jangan menulis pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, cukup sebagai pengalaman saja, tidak perlu diingat-ingat terus membuat kita sedih ya. Hari ini aku dinakali itu loh, aku tadi sampai jatuh, kakakku itu loh, Bu Ima sukanya ganggu aku, adikku itu loh ya. Diingat-ingatnya yang baik-baik saja. Ketika bercanda bersama, ketika tertawa bersama, itu akan membuat wajah kita tersenyum ya, dan Tuhan akan disukakan dengan ucapan syukur kita. Nah, selanjutnya kalau mengucap syukur tadi seperti Raja Daud sudah memuji ya. Raja Daud itu suka memuji-muji Tuhan dengan permainan kecapinya ya. Dia selalu memuji Tuhan. Ketika dia sedih, ketika dia senang, dia memuji Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. 1, bersyukur ya. Kapan kita bisa bersyukur? Kapan kita bisa tersenyum? Ketika kita mau memuji Tuhan. Kita bergerak memuji Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Selanjutnya apa lagi caranya? Bisa dengan nih tangannya dijadikan 1 seperti ini, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup. Iya, berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan itu bisa melalui doa. Setiap pagi, setiap malam bisa kita manfaatkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bernafas pagi hari, bangun tidur loh nak. Bangun tidur ketika kita sudah bangun bisa melek, bisa duduk, bisa bernafas dengan lega. Itu juga sudah menjadi berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Puji Tuhan, hari ini aku masih bisa bernafas dengan lega ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini yang menyerang kita masih terus diberikan kesehatan oleh Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Nah, bersyukur kita tidak hanya hari ini, kemarin, besok sampai selama-lamanya kita mau terus bersyukur. Apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi kepada kita, bersyukurlah senantiasa karena Tuhan menyertai kita dan pasti memberi pertolongan kepada kita. Terus bawa ucapan syukurmu dalam doa, dalam pujian. Kita bisa juga ucapan syukur dalam persembahan atau berbagi dengan orang lain. Itu juga wujud ucapan syukur kita karena Tuhan sudah menolong kita. Amin. Tetap kita lakukan ucapan syukur kita sekarang sampai selama-lamanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup dalam doa. Kita mau berdoa, sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan untuk terus bersyukur, karena kami tahu Tuhan selalu ada bagi kami dan menolong kami. Seperti Raja Daud yang selalu bersyukur.
Dan seperti salah satu orang sakit kusta yang mau berterima kasih kepada Tuhan, tolong kami anak-anakmu ini dari sejak kecil ini boleh terus bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Bersyukur untuk orang tua yang terus mengasihi kami. Bersyukur untuk keluarga yang terus ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan, Kau yang menolong pemerintah bangsa kami untuk boleh melewati masa-masa yang kurang menyenangkan di pandemi ini. Tuhan yang menolong bangsa kami untuk boleh keluar dari masa-masa yang tidak baik saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, gimana tadi firman Tuhannya Kak Fami? Luar biasa ya, mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur sampai belepotan. Senantiasa bersyukur atas pertolongan Tuhan. Dan Nah, mengucap syukur itu bisa kita tunjukkan dengan berbagai sikap loh Kak. betul, seperti tugas kita minggu ini Kak. Iya, apa itu tugas kita ya? Nah, coba Kak Fami jelaskan. Iya. Adik-adik kalau tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ima, sekarang aktivitas kita, aktivitas adik-adik sebagai absennya pada pagi ini dengan wujud pernyataan sikap kita, bagaimana kalau kita bersyukur Melalui doa ya Kak ya. Oh, bisa melalui doa, bisa melalui berbagi Iya. bisa kita tunjukkan kalau adik-adik mau berdoa sebagai ucapan syukurnya dengan doa, adik-adik harus tunjukkan berdoa kemudian di video dikirimkan Ya. itu sebagai Betul. aktivitasnya dan absen. Ada juga kalau ya malu-malu untuk berdoa, adik-adik bisa menuliskannya di kertas Oh kan. iya. Aku hari ini bersyukur dapat apa, pertolongan Tuhan dapat apa, bisa dituliskan di kertas, Iya. diwarnai, dibentuk cantik-cantik, dikirim. Ya gitu, dihias yang Kak. sebagus mungkin Ya, ya, Kak, ya. kan untuk Tuhan kan. Iya, kita berikan yang terbaik. Betul. Ya, Seperti ya tadi. pujian penutup kita Iya. ini juga Kak, kita mau memberikan yang terbaik seperti Nabi Daud yang senantiasa memuji Tuhan. Dan bersyukur. Iya. Jangan lupa. Kemudian bila roh Allah ada di dalamku. Nanti Oke. kita mau pujikan, ku mau menari dan ku mau tertawa. Jangan malu-malu menari. Raja Daud pun tidak malu. Raja Iya. Daud mengucap syukur dengan tarian. Sampai disangka orang gila, tapi Raja Daud tetap menari. Memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Bila roh Allah ada di dalamku. Kita pujikan bersama-sama.